Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Frida Aulia Izati MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran pendidikan kewarganegaraan MISD, dan tak lupa teman-teman yang saya sayangi dan saya banggakan. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan, yang pertama ada saya sendiri, Jihan Fariha dengan NIM 2319062. Yang kedua ada Vina Arum dengan NIM 2319151. Yang ketiga ada Safira Mutiara Dewi dengan NIM 2319170. Yang keempat ada Fitri Sulistianingsih dengan NIM 2319207. Di sini kami akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai sumber belajar mata pembelajaran pendidikan kewarganegaraan MISD. Untuk mempersingkat waktu, berikut ini adalah penjelasannya. Sebagai materi yang pertama, yaitu akan menjelaskan tentang pengertian sumber belajar. Sumber belajar PKN yaitu memiliki arti suatu sistem yang terdiri dari sekumpulan bahan atau situasi yang dikumpulkan secara sengaja dan dibuat agar memungkinkan siswa untuk belajar. Sumber belajar sendiri dapat diartikan sebagai jenis media, bahan, benda, data, fakta, ide manusia, dan lain-lain yang dapat mempermudah terjadinya proses belajar bagi siswa. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sumber belajar menurut para ahli. Yang pertama, menurut Yusuf Hadimyarso, sumber belajar adalah segala sesuatu yang meliputi pesan, orang, bahan, alat teknik, dan lingkungan, baik secara tersendiri maupun terkombinasikan, dapat memungkinkan terjadinya sumber belajar. Menurut Edgar Dale, sumber belajar adalah segala sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk memfasilitasi belajar seseorang. Yang ketiga yaitu menurut Rohani, sumber belajar adalah segala sesuatu yang ada di luar diri seseorang dan yang memungkinkan terjadinya suatu proses sumber belajar. Yang keempat yaitu Association Educational Communication and Technology atau yang disingkat sebagai AECT. Sumber belajar menurut AECT adalah semua sumber baik berupa data, orang, dan wujud tertentu yang dapat digunakan siswa dalam belajar, baik secara terpisah maupun terkombinasi, sehingga mempermudah siswa dalam mencapai tujuan belajarnya. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai komponen sumber belajar. Nah, komponen sumber belajar sendiri adalah sebuah sistem, yang artinya sumber belajar ini adalah terdiri dari satu kesatuan yang di dalamnya terdapat gabungan dari beberapa komponen. Nah, komponen yang ada di dalamnya itu ada 4. Yang pertama yaitu ada tujuan dan fungsi sumber belajar. Yang kedua ada wujud atau bentuk fisik sumber belajar. Yang ketiga ada pesan. Yang keempat ada tingkat kesulitan dari sumber belajar. Yang selanjutnya adalah sumber belajar. Sumber belajar ini sebagai informasi yang disajikan dan disimpan dalam bentuk media yang membantu siswa dalam belajar dan sebagai perwujudan dari kurikulum. Sumber belajar ini sangat penting untuk mendapatkan pengalaman yang dapat diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, berdasarkan asalnya, dan berdasarkan isinya. Yang pertama yaitu berdasarkan jenisnya. Sumber belajar berdasarkan jenisnya ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu ada sumber belajar alami dan sumber belajar buatan. Sumber belajar alami ini memandang bahwa pengalaman yang diperoleh siswa dalam belajar terdapat unsur kesengajaan dan ketidaksengajaan yang diperoleh manusia dalam menjalani kehidupan.
Contoh, sumber pembelajaran alami adalah menyaksikan lingkungan alam sekitar dan memahami keteraturan alam, bahwa segala yang ada di alam telah diciptakan secara teratur dan berimbang. Yang kedua, sumber belajar buatan. Sumber belajar buatan adalah pengalaman yang didapatkan dengan melalui perencanaan untuk mendapatkan informasi. Sumber belajar buatan merupakan segala sesuatu yang dibuat untuk diketahui dan digunakan orang lain. Contoh, semua pengalaman belajar di kelas dikategorikan sebagai sumber belajar buatan karena dirancang khusus oleh guru untuk siswa, dan sangat sedikit sekali pembelajaran di kelas dirancang oleh siswa. Kemudian yang kedua yaitu ada berdasarkan asalnya. Sumber belajar berdasarkan asalnya ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu sumber belajar primer dan sumber belajar sekunder. Sumber belajar primer merupakan sumber informasi pertama dan utama sekaligus menjadi pelaku munculnya ilmu pengetahuan baru. Contoh, sejarawan, ilmuwan, dan lain sebagainya. Di samping itu, dalam mengambil kutipan atau informasi ketika membuat karya tulis ilmiah ataupun buku masih berupa pendapat orang lain yang belum terkutip atau mengutip dari sumber atau buku asli. Kemudian yang kedua yaitu ada sumber belajar sekunder. Sumber belajar sekunder ini merupakan sumber belajar yang hadir setelah sumber belajar primer. Contoh, guru yang memberikan materi pelajaran yang dengan mengimplementasikan model tertentu dalam pembelajaran dan menjelaskan materi berdasarkan hasil ringkasan ataupun pengetahuan yang diperoleh dari berbagai sumber. Kemudian yang ketiga yaitu berdasarkan isinya. Sumber belajar berdasarkan isinya ini terbagi menjadi dua, yaitu pesan langsung dan pesan tersirat atau tidak langsung. Nah, pesan langsung ini merupakan inti materi dan ilmu pengetahuan baru tentang informasi atau kejadian langsung didapatkan oleh pencari informasi, si pembelajar, atau orang tertentu yang mempelajari ilmu pengetahuan baru. Kemudian yang kedua yaitu sumber belajar tidak langsung ataupun tersirat. Di sini bahwa pesan tersirat atau pesan tidak langsung adalah pengetahuan yang diperoleh di mana isi atau kandungan pesannya itu informasi ilmu pengetahuan baru diperoleh bukan dari sumber utama atau primer. Pesan tersirat dapat dikatakan pula informasi yang diperoleh bukan dari orang pertama atau sumber utama, tetapi dari orang kedua dan seterusnya. Mungkin itu saja, nanti akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hambatan dalam menentukan sumber pembelajaran PKN MISD. Yang pertama ada dana. Dana adalah hal utama yang harus ada untuk memenuhi sebuah kebutuhan. Salah satunya adalah sumber pembelajaran. Tidak adanya dana, maka sumber pembelajaran baik berupa benda utamanya tidak dapat didapatkan. Yang kedua yaitu tidak tersedianya fasilitas dan peralatan. Tidak tersedianya fasilitas atau peralatan yang mendukung penggunaan sumber pembelajaran juga menghambat guru untuk menentukan sumber pembelajaran. Yang ketiga yaitu sumber-sumber pembelajaran yang tidak tersedia atau manusia atau material. Tidak tersedianya sumber pembelajaran juga dapat menghambat penentuan sumber belajar yang akan digunakan dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Keempat yaitu waktu yang tersedia. Waktu yang tersedia juga dapat menentukan penggunaan sumber belajar. Tidak adanya waktu yang cukup dalam memanfaatkan atau menggunakan sumber belajar yang akan digunakan juga dapat menghambat penentuan mengenai penggunaan sumber belajar. Yang terakhir yaitu hambatan dari siswa. Penggunaan sumber belajar juga harus melihat dan mempertimbangkan kemampuan dan keterampilan siswanya agar sumber belajar yang digunakan hasilnya maksimal. Kemampuan dan keterampilan siswa yang harus diperhatikan dan dipertimbangkan seperti kemampuan membaca, mengetik, dan kemampuan menggunakan komputer juga sebagainya. Mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan.
Apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.